What's up guys, welcome back to my channel. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari raya Natal untuk sahabat Ugo yang merayakan ya. Semoga kalian menerima berkat Tuhan yang paling istimewa di hari Natal 2021 ini. Video kali ini spesial ya, kita membahas satu token Metaverse yang juga menjadi salah satu token Metaverse favorit saya dari beberapa token yang ada di watchlist saya. Jadi seperti di judul yang sudah kalian lihat, Sandbox Price Prediction, dan juga saya akan menjelaskan dalam video kenapa saya membeli Sandbox Crypto hari ini untuk tahun 2002 mendatang. Jadi di video kali ini kita bakal lihat berita-berita terbaru terkait dengan Sandbox, gimana potensi Sandbox ke depan, terutama di tahun 2022 yang akan datang ini. Karena memang tren di tahun 2022 ini adalah Metaverse ya. Ya, maka dari itu wajib banget untuk kalian take action ya untuk salah satu token Metaverse yang kalian favoritkan. Jadi di video sebelumnya kita sudah bahas beberapa token Metaverse, yaitu ada 8 ya di video ini. Jadi bisa kalian pilih salah satunya untuk kalian jadikan atau kalian watchlist yang mana kira-kira menjadi token Metaverse andalan kalian. Nah, itu pastikan kalian memantau terus-menerus karena dimulai dari 2022 ini Metaverse bakal booming ya. Nah, sekali lagi di dalam video ini kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai token Sandbox ini. Bagaimana update perkembangan dari Sandbox, analisa teknikalnya. Dan untuk kalian yang ingin membeli juga saya siapkan nanti harga entry, karena di harga-harga tersebut saya juga melakukan pembelian ya. Dan mungkin ke depan kita bakal lebih banyak membahas soal token-token Metaverse. Jadi untuk kalian yang menyukai token Metaverse atau ingin melihat lebih dalam lagi mengenai Metaverse, nggak usah ragu, langsung saja tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi lonceng untuk mendapatkan update-update terbaru di channel Uang Gratis Online. Oke, seperti biasa kita masuk ke coin market cap dulu. Saat ini global crypto market cap mengalami penurunan sebesar 0,8%. Jadi termasuk Bitcoin sedang mengalami penurunan sebesar 0,7% selama 24 jam terakhir. Dan juga Ethereum mengalami penurunan sebesar 0,79% selama 24 jam terakhir. Begitu juga dengan BNB. Nah, lalu bagaimana dengan posisi The Sandbox? Saat ini The Sandbox berada pada posisi ke-31 ya menurut coin market cap, dan sedang mengalami kenaikan sebesar 7,34% selama 24 jam terakhir, di mana dalam 7 hari terakhir The Sandbox terus mengalami kenaikan sampai dengan 30,14%. Begitu juga dengan kondisi Fear and Greed Index, di mana saat ini berada pada angka 39, yaitu Fear. Padahal kemarin sudah mengalami kenaikan sebesar 41 ya, turun sebesar 2 poin ya. Jadi market masih memang dalam keadaan yang belum stabil. Nah, untuk harga saat ini The Sandbox berada di angka 6,73 dolar dengan market cap sebesar 6,1 miliar ya. Nah, untuk volume perdagangan dalam 24 jam terakhir itu berada di angka 2,3 miliar ya, dan sedang mengalami penurunan sebesar 14,9%. Nah, apakah volume perdagangan ini akan mempengaruhi harga yang saat ini kalau kita lihat itu sedang mengalami kenaikan ya. Nah, padahal kalau kita lihat chart saat ini The Sandbox itu sedang mengalami kenaikan ya, dan sudah berhasil breakout dari harga 5,7 dolar. Nah, apakah The Sandbox akan berhasil kembali menyentuh ATH yang pernah dicapai kemarin, yaitu di harga 8,44 dolar ya. Saat ini baru 6,6 dolar, jadi sedikit lagi. Apakah mungkin The Sandbox akan menyentuh ATH tersebut? Potensi kenaikan Sandbox ini masih cukup kuat ya. Jadi untuk menyentuh ATH yang kemarin pernah dicapai itu sangat mungkin sekali. Nah, berikut ini berita-berita terkait The Sandbox, di mana salah satu accounting firma atau kantor accounting terbesar di dunia itu membeli tanah virtual di The Sandbox ya. Mereka ikut memasuki dunia Metaverse dengan membeli sebuah tanah virtual di dalam The Sandbox. Nah, di sini disebutkan bahwa salah satu perusahaan akuntansi terbesar di dunia itu telah berkelana di Metaverse setelah membeli real estate virtual pada blockchain game The Sandbox. PwC Hong Kong, bagian dari perusahaan akuntansi yaitu PricewaterhouseCoopers, ia telah menjadi anggota pertama dari jaringan layanan profesional yang diakui secara internasional yang secara publik itu membeli tanah virtual di The Sandbox ya. Nah, jadi PricewaterhouseCoopers atau PwC ini adalah salah satu dari 4 besar perusahaan accounting terbesar di dunia ya. Dan mereka telah menerangkan secara publik bahwa mereka telah membeli virtual estate di The Sandbox. Itu artinya mereka tahu bahwa The Sandbox itu adalah investasi yang sangat menggiurkan, di mana dengan cara membeli tanah virtualnya ataupun real estate di dalam The Sandbox itu akan memberikan potensi yang sangat besar untuk mereka. Kan nggak mungkin ya perusahaan sebesar itu tidak memiliki pertimbangan khusus untuk membeli tanah virtual di dalam The Sandbox.
Nah, berita ini baru saja dimuat tanggal 24 Desember kemarin ya. Jadi mungkin saja ini adalah salah satu penyebab The Sandbox itu naik ya. Dan berita berikutnya mengenai blockchain space yang bekerja sama dengan The Sandbox. Jadi blockchain space ini adalah sebuah platform metaverse yang bekerja sama dengan The Sandbox untuk mengumpulkan lebih banyak guild dan juga pemain. Dengan kemitraan ini, tim di balik platform metaverse akan menyediakan akses ke 2.600 guild dan juga 680.000 pemain. Nah, dengan adanya kerjasama antara blockchain space dengan The Sandbox, di mana blockchain space nanti akan membawa banyak pemain ke dalam The Sandbox, tentunya ini akan berpotensi untuk kenaikan harga The Sandbox di masa depan ya. Nah, di dalam Twitternya juga blockchain space mengumumkan bahwa mereka sangat bersemangat untuk menunjukkan kemampuan dalam menskalakan komunitas untuk game NFT seperti The Sandbox dengan memperluas infrastruktur dan juga jaringan serikat kami. Nah, jadi sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu membeli sebidang tanah virtual di dalam The Sandbox ya, termasuk dengan Adidas saat ini juga memberikan pengumuman bahwa hari Selasa kemarin Adidas memiliki sebidang tanah yang dicadangkan di The Sandbox berkontribusi pada beberapa pertumbuhan minggu ini. Nah, info ini ada juga di Twitter dari The Sandbox ya, bahwa Adidas juga memiliki sebidang tanah di The Sandbox ya. Ada juga informasi dalam minggu ini perusahaan real estate digital yang berbasis di New York, Republic Realm mengumumkan telah menghabiskan 4,3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 61,9 miliar untuk membeli lahan di The Sandbox. Nah, jadi sebetulnya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar dunia itu membeli tanah virtual di dalam The Sandbox ini. Tentunya ini adalah potensi yang besar bagi para holders The Sandbox untuk meraih cuan yang lebih besar di masa depan ya. Dan bahkan ada 16.000 orang yang rela keluarkan uang 200 juta demi di sebidang tanah virtual di dalam Sandbox. Dan pastinya mereka yang sudah membeli sebidang tanah virtual di dalam Sandbox, termasuk perusahaan besar dunia yang saya sebutkan sebelumnya, mereka mengetahui potensi besar yang akan mereka dapatkan di masa depan dengan membeli sebidang tanah di dalam The Sandbox, yang secara tidak langsung ini akan mendorong harga token Sand ke arah bullish. Oke, dan sekarang kita masuk ke dalam chart dari Sandbox. Kemarin di tanggal 25 November itu Sandbox sudah berhasil menyentuh ATH terbaru yaitu di harga 8,5 ya. Dan saat ini Sandbox itu bergerak di harga 6,7 dolar. Yang mana setelah menyentuh ATH di tanggal 25 November, Sandbox terus mengalami penurunan sampai akhirnya mengalami konsolidasi di sini terus-menerus dari tanggal 6 Desember sampai dengan 23 Desember yang sampai akhirnya setelah itu pada tanggal 24 Desember mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi hingga pada akhirnya berhasil breakout dari area resisten di 5,7 dolar ya. Nah, seperti yang kita ketahui, biasanya ketika market mengalami konsolidasi seperti ini, itu biasanya kita dilarang untuk melakukan entry. Kenapa? Kita belum mengetahui kemana arah pergerakan market yang pasti. Nah, jika seandainya setelah mengalami konsolidasi seperti ini, ternyata Sandbox mengalami breakdown di area support yang ini, artinya Sandbox akan mengalami koreksi yang cukup dalam. Dan yang terjadi saat ini adalah setelah konsolidasi, ternyata Sandbox breakout dari harga 5, sekian dolar, yang menandakan bahwa tren mengalami kenaikan atau bullish ya. Dan selanjutnya setelah Sandbox mengalami kenaikan, lalu di sini terlihat mengalami sedikit koreksi dan retest pada area support ini yang tadinya adalah area resisten ya. Selanjutnya kembali mengalami kenaikan sehingga dikonfirmasi bahwa area ini adalah area support ya. Karena di sini juga terjadi banyak pantulan. Sehingga di sini menjadi area support untuk kalian melakukan entry. Jadi nanti kalian bisa melakukan entry pembelian itu di harga sekitar 5,7 ya, atau paling bawah di sekitaran 5,6 sampai dengan 5,7. Nah, jika kita coba di sini menarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, kita akan menemukan beberapa garis support di 38,2% yaitu di harga 6,2 dolar ya. Namun area ini belum di retest, jadi ketika nanti The Sandbox mengalami penurunan dari area ini turun ke harga 6,2 atau di 38,2% Fibonacci, maka ini akan dikonfirmasi bahwa ini adalah area support dari Sandbox berikutnya ya, yang mana nanti kemungkinannya adalah akan mengalami kenaikan kembali. Jadi di sini juga bisa menjadi area entry kalian untuk membeli. Nah, untuk saya sendiri kemarin sudah melakukan entry pembelian itu di harga yang di garis kuning ini ya. Jadi di harga 5,0120 USD dan juga di harga 4,8 USD. Jadi awal pembelian itu saya membeli di sini ya, di harga 5,120 dolar. Nah, ternyata Sandbox kembali turun dan saya beli lagi di area sini di harga 4,8 dolar. Jadi saya sudah membeli 2 kali
Nah, jadi untuk kalian yang ingin beli, bisa beli di harga 6,2 dolar di 38,2% Fibonacci, atau bisa juga di gold rasionya di 61,8% ini di harga 5,7 US dollar ya. Nah, untuk harga entry di bawahnya ini sudah saya siapkan entry beberapa di area support. Jadi kalian bisa ikuti beli yang di sini juga. Kalau seandainya Sandbox mengalami koreksi yang cukup dalam, kalian bisa pasang di area yang kuning-kuning ini ya. Namun prediksi saya kemungkinannya adalah mencapai di 38,2% ini dulu. Berikutnya dia akan naik lagi dan menyentuh ATH yang kemarin sudah dicapai, yaitu di sini ya, di harga 8,4 dolar. Nah, jadi untuk kalian nanti yang seandainya sudah berhasil beli di harga 6,2 dolar ataupun di 5,7 dolar ini, kalian segera lakukan penjualan di setelah menyentuh ATH yang kemarin ya, di harga 8,4 dolar ini. Di sini kalau saya pasang garis, nah di sini ya. Nah, jadi kalian bisa jual di sini ketika nanti harganya naik ke ATH yang terakhir ya. Namun seandainya market berhasil breakout dari harga 8,4 ini dan kalian belum memperoleh kesempatan untuk membeli, sebaiknya kalian jangan dulu melakukan order pembelian. Karena kemungkinan setelah menyentuh ATH terbaru berikutnya, maka biasanya harga akan mengalami koreksi yang cukup dalam, sehingga kalian nggak nyangkut nantinya di sana ya, dan kalian bisa melakukan entry pembelian di harga yang lebih rendah lagi. Jadi sebaiknya untuk kalian yang berhasil membeli di sini di 6,2 ataupun 5,7 dolar itu lakukan trading secara agresif. Ketika sudah berhasil membeli itu langsung jual di harga tertingginya, yaitu di 8,4 dolar, dan ini sangat mungkin terjadi ya untuk dalam jangka waktu dekat. Setelah itu jika berhasil breakout, sebaiknya jangan membeli dulu, tunggu entry berikutnya ketika harga mengalami koreksi yang cukup dalam ya. Dan untuk kalian yang ingin melakukan pembelian token SEN itu bisa melalui platform Indodax ataupun toko kripto ya. Kalau saya sendiri saya belinya di toko kripto. Nah, untuk kalian yang user Indodax, untuk yang belum tahu itu masuk ke halaman market dulu. Selanjutnya tekan tombol ini untuk lakukan pencarian ya. Lalu kalian ketik saja SEN. Nah, di sini ada pairnya SEN IDR. Nah, di Indodax harganya saat ini adalah 95.700. Untuk harga entry yang tadi saya sebutkan itu masih dalam mata uang USDT ya. Jadi kalian bisa konversi dulu. Di sini kalian bisa cek dulu harga USDT. Nah, harganya saat ini adalah 14.200. Jadi harga entry yang tadi yang saya sebutkan itu bisa dikalikan 14.200 dulu. Sehingga kalian akan mendapatkan harga rupiahnya di harga berapa kalian melakukan entry pembelian ya. Itu untuk di Indodax. Nah, kalau untuk di toko kripto itu pairnya ada dua, bisa pilih dengan rupiah yaitu BIDR ataupun dengan USDT ya. Kalau saya pilih pembeliannya kemarin menggunakan USDT. Nah, ini kalau kita cari di kolom pencarian ini kita menemukan ada dua pair, yaitu SEN BIDR dan SEN USDT. Nah, inilah yang bisa kalian gunakan pairnya, yaitu rupiah ataupun USDT untuk kalian yang belum tahu ya. Jadi untuk kalian yang udah biasa bermain trading pastinya sudah biasa dengan pair-pair seperti ini ya. Nah, sekarang kita cek pemesanan yang saya lakukan sebelumnya ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini saya membeli di yang pertama itu di angka 5,012 ketika harganya di angka 5,012 ya. Saya melakukan pembelian itu sebesar 350 USD, itu terisi 70 token. Yang berikutnya ketika SEN mengalami penurunan ke 4821, saya membeli dua kali lipatnya ya. Kurang lebih ya dua kali lipatnya, 145 token. Itu di 699 tuh hampir 700 dolar ya. Jadi totalnya dari kedua transaksi ini kalau dirupiahkan sekitar 15 jutaan ya. Dan yang pertama saya beli di tanggal 13 Desember kemarin, lalu keesokan harinya turun di tanggal 14, turun ke 4821, itu saya beli lagi ya. Jadi saya beli dua kali. Nah, untuk persentase profit yang saya dapatkan dari harga beli terakhir itu 40%-an. Ini nggak akan saya jual dulu, karena saya yakin nanti SEN bakal berhasil breakout dari harga tertinggi sepanjang masa yang kemarin di 8,4 dolar. Nanti akan saya jual mungkin di kisaran 9,4 dolar ya, setelah menembus ATH terbaru sepanjang masanya. Berikutnya barulah saya akan melakukan entry pembelian lagi yang baru. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalian yang ingin membeli, sekali lagi saya sebutkan, kalian bisa membeli yang pertama itu di sini dulu. Ketika turun kalian bisa beli di sini ataupun di harga 5,7 USDT ini. Nah, untuk yang membeli di Indodax itu kalian tinggal kalikan 14.200 sesuai dengan kurs USDT hari ini, yaitu 5,7 dikali 14.200. Jadi itulah harga entry rupiahnya untuk di Indodax ya. Tapi untuk yang tetap menggunakan USDT di toko kripto bisa ikuti harga ini saja.
dan kalian harus menjual dengan cepat. Ketika menyentuh ATH terakhir di sini di area resisten 8,4, kalian bisa langsung jual. Dan nggak bosan-bosan saya sampaikan kalau do your own research, karena apapun risiko yang terjadi adalah tanggung jawab kalian pribadi ya. Di sini pun saya melakukan entry pembelian itu berdasarkan analisa saya pribadi, dan saya akan mempertanggungjawabkan itu sendiri. Karena saya yakin di tahun 2022 mendatang adalah awal mula dari perkembangan metaverse yang cukup baik, maka saya yakin Sandbox nanti akan mencapai ATH yang terbaru sepanjang masa pada tahun 2022 mendatang. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan juga subscribe channel Uang Rise Online dan nyalakan notifikasi lonceng. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.